Lagi pungutan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Arjawinangun diduga masih tumbuh subur, Disdik diduga tutup mata. Global Expos TV Kabupaten Cirebon, lagi informasi yang menemukan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Arjawinangun diduga kian masih merajalela. Contoh SMPN 1 Arjawinangun masih tumbuh subur melakukan pungutan. Bahkan ada dugaan Disdik Kabupaten Cirebon tutup mata. Karena saat adanya pembangunan dak untuk 3 ruang belajar mengajar di SMPN 1 Arjawinangun. Padahal dalam aturannya, sekolah negeri terutama SD dan SMP sudah jelas dilarang memungut biaya pada siswa. Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Kabupaten Cirebon LSM Garda Patriot Bersatu. Alhasil investigasi dan pengembangan dan pengawasan Kusmin Marico, mengungkapkan, hasil investigasi di lapangan yang dilakukan LSM Garda Patriot Bersatu, bahwa pungutan di sekolah kian merajalela, bahkan seolah-olah sudah menjadi kewajiban bagi sekolah di SMPN 1 Arjawinangun. Kusmin juga mengatakan, temuan pungutan bukan ini saja yang saya dengar dari berbagai wali murid SMPN 1 Arjawinangun, yang menjadi modus baru antara lain penarikan pungutan untuk mengedak ruangan lantai 2 bagi siswa kelas 7 dan kelas 8 sebesar Rp350.000 per siswa di SMPN 1 Arjawinangun. Selain itu, pernah dimuat di beberapa media baik cetak maupun online, termasuk untuk renang, namun pihak sekolah memberikan nilai minimal sumbangan yang sudah ditentukan. Kemudian ketika PPDB dimulai pihak sekolah memutar otaknya untuk pembelian seragam sekolah hingga harganya jutaan rupiah dalam satu paket. Pungutan ini seakan-akan resmi padahal ada dugaan melanggar peraturan Menteri Pendidikan, karena melakukan musyawarah ke wali murid dan untuk membuat rincian penggunaan pembangunan mengedak ruang kelas belajar mengajar, melalui pertemuan dengan wali murid. Padahal dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 pasal 12 huruf A, menyebut, komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah termasuk pungutan bangunan sekolah. Menurut Lukman, selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Arjawinangun, ketika diwawancarai Global Expos TV, dirinya mengaku bahwa pungutan tersebut sudah mendapat izin dari Kabid SMP, asalkan sudah melalui musyawarah antara pihak sekolah, komite, dan orang tua wali murid kelas 7 dan kelas 8. Lanjut Lukman, dana pungutan siswa yang digunakan untuk mengedak ngecor 3 ruang sekolah yang akan ditingkat sudah terkumpul sebesar 105 juta, yang sudah mendapat persetujuan atau izin dari Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, ujar Kepsek Lukman. Dinas Pendidikan akan membangun asal ada lahan, karena SMPN 1 Arjawinangun ini tidak memiliki lahan maka solusi 3 ruangan harus didak atau dicor, dan dananya didapat dari siswa yang keputusan tersebut hasil musyawarah wali murid, komite dan pihak sekolah dan sudah mendapatkan izin dari Kabid SMP. Diketahui alokasi dana pembangunan sekolah tidak etis apabila dananya dapat dari pungutan siswa, namun hal ini dijelaskan Lukman pihaknya sudah melalui proses rapat bersama orang tua wali murid serta komite sekolah dan sudah mendapat izin pihak Kabid SMP, dan hasil rapat tersebut disepakati setiap siswa dikenakan tagihan sebesar Rp350.000 per siswa. Hal ini sudah melalui proses rapat bersama orang tua wali murid serta komite sekolah dan disepakati setiap siswa dikenakan tagihan sebesar Rp350.000. Terkait hal ini sudah mendapat izin pihak Kabid SMP Dinas Pendidikan, ungkap Lukman. Namun terkait izin persetujuan dari Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang dimaksudkan Lukman tidak ada bukti secara tertulis namun hanya sebatas lisan saja. Bahkan sumber lain dari pihak sekolah menyebutkan bahwa polemik dan perkeliruan dengan komite sekolah itu sudah selesai, terkait proyek pengedakan atau pengecoran dan penambahan ruang kelas belajar mengajarnya, katanya sambil meminta agar wartawan tidak menaikkan beritanya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV Kabupaten Cirebon, Sukadi, mengabarkan.
Sumbangan prosesnya itu kan dari rapat musyawarah orang tua, itu pertama surat undangannya, kemudian Itu rapat itu bulan berapa? bulan November. Bulan November tahun kemarin. Ya, Terdiri dari kelas 7, kelas 8. enggak, maksud dulu berarti yang diundang itu orang tua wali Orang murid. tua Ada komite. ada. Terus ada dari dinas pendidikannya barangkali perwakilan. Ya, Oh, jadi mencakup ke orang tua dan komite. betul. Lalu hasil dari rapat itu gimana? Kesepakatannya kita kan untuk optimalisasi pelayanan tenaga siswa ini kan jadi ruangan itu adanya itu berapa. Saatnya itu kan ruang rapat itu untuk kelas belajar, ruang belajar lainnya. Ya, hasil musyawarah hanya sebatas ngedap saja. Berarti rencana ini mau dibangun berapa kelas? Untuk yang didak itu 3 lokal, tapi hanya sebatas ngedap tidak. Bukan sampai apa? Tidak sampai membangun itu Pak? Ya, Tidak sampai membangun, hanya ngedak. hanya ngedap saja. Nah kira-kira berapa siswa Pak? Berapa siswa yang dimintai sumbangan? Nomor jamban kan sumbangan 17 kelas 8 itu 700. 700 siswa. Iya. Nah per siswa Kesepakatan musyawarah 350. 350.000. Dan 700. Dan tidak baru masuk 100.000 Yang sudah membayar. yang sudah. Kelas 7, kelas 8 berarti. Kelas 9-nya enggak? Yang sudah terkumpul 105 juta, yang lain masih Ya mungkin tidak mampu ya. itu diharuskan semua yang tujuh. Yang tidak mampu ya kami tidak mampu. Hasil kesepakatan daripada Sudah jadi belum? Sudah. nah itu dari dinas pendidikan seperti apa? Dinas pendidikan mau membantu asal ada lahan. Asal ada? Lahan. Di sini kan lahan sudah nggak ada. Asal dibikinkan. Iya. Solusinya ya kami harus minta. Harus ngedak hasil dana dari swadaya siswa sendiri gitu Pak ya. Kira-kira bertentangan nggak Pak dengan undang-undang misalnya dengan Permendikbud atau Permendiknas? Kami sebelumnya sudah konsultasi. Dinas pendidikan maka itu yang penting ada kesepakatan musyawarah. Berarti sudah konsultasi dengan dinas pendidikan. Nemuin siapa Pak? Pak Haji Amin. Berarti Pak Haji Amin membolehkan dipersilakan asal ada mufakat. Dari kita